Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah gabung di Google Meet ini di kelas belajar ID. Oke, saya lanjut. Jadi agendanya sebetulnya ada 3. Yang pertama membahas rencana menghadirkan anak-anak. Yang kedua kita belajar bersama-sama tentang Google Meet ini yang udah kita laksanakan ini, praktek langsung. Dan yang ketiga nanti tentang Google Classroom-nya. Sekali lagi menghadirkannya yang belum memanfaatkan akun belajar ID sama yang belum bisa gabung ke Google Classroom, baik karena tidak punya email atau karena ya belum memenuhi panggilan dari saya, gitu. Nah, tinggal nanti penjadwalannya saja. Sapu-sapu. Gimana menurut Mas Yunan dan Bapak Ibu? Apa per kelas tetap yang tadi misalnya nama-nama tadi yang belum memenuhi karena belajar ID-nya belum dimanfaatkan atau belum gabung ke Classroom dipanggil dalam 1 hari atau per kelas? Kalau 1 hari masih banyak ya? Jangan ya? Itu aja Pak, kalau misalnya tidak setengahnya sudah apa? Setengahnya sudah semua ya bisa langsung sekali itu Pak. Tapi kalau masih kelihatannya masih banyak ya dibagi. Jumlah kan masih banyak tadi. Oh. Kalau di jumlah kan masih berapa tadi? Tidak saya tulis ya. Kelas 7 aja kan masih banyak itu. Kelas 7 kan baru berapa tadi? Katakanlah kelas 7 dan 8 kan masih separuh-separuh. Kalau yang kelas 9 kan sudah sedikit-sedikit, sama yang 9B terutama yang punya akun belajar ID tapi belum memanfaatkan itu aja kan. Terutama yang kelas 7, 8. Mungkin kelas 9 bisa lah, bisa. Atau kelas 9 dulu aja yang dihadirkan dulu, kelas 9 hari Senin. Kelas 8-nya hari Selasa. Kelas 7-nya hari Rabu, gitu aja ya. Karena saya memang rencananya ini udah launching untuk apa? Untuk pembelajaran mulai Kamis, makanya belum saya upload ke panjenengan. Di kelihatan tapi ini di situ. Oke. Makanya saya berharap kita mulai mengabsen, kelihatan ya Mas Yunan ya? Mulai mengabsen tanggal 11, berarti hari Kamis lah ini. Hari Kamis harapannya kita udah berganti menjadi pembelajarannya pakai Google Classroom ini. Harapannya udah launching ini. Nah, ya, untuk tanggal 8, 9, 10-nya sambil menghadirkan anak, sambil panjenengan Bapak Ibu mempersiapkan untuk Google Classroom-nya. Gitu schedule-nya. Rencananya kayak gitu. Sekarang kita ke agenda yang kedua. Agenda yang kedua tentang Google Meet aja. Tadi udah pintas sudah saya sampaikan nih Bapak Ibu untuk Google Meet. Jadi ketika panjenengan sudah gabung ke dalam kelas, maka ada fasilitas untuk mengadakan meet, pertemuan dengan anak-anak live seperti sekarang ini. Di Google Classroom-nya sudah ada. Jadi kalau panjenengan, ini saya contohkan, saya masuk di kelas 8. Panjenengan masuk ke tugas kelas, itu sudah ada gambar icon kamera kayak gini ya, Meet gitu. Jadi ini tinggal diklik aja. Itu cara masuknya. Oke, maka ini akan masuk. Saya tutup karena nanti biar nggak bentrok ini. Oke. Sama di forum. Oke. Kalau di forum ini ya, tinggal klik linknya kalau pakai desktop. Nah, gambarnya ini. Kalau sekali lagi saya ulangi, jadi ada di forum juga ada, di tugas kelas juga ada.
ada untuk masuk ke sana. Oke, saya kira kayak gitu. Terus bagaimana memanfaatkannya? Caranya seperti tadi sudah saya sampaikan. Panjenengan buat seperti saya ini sebentar di kelas ya. Saya masuk ke kelas belajar ID. Nah ini, jadi link tadi, ya link ini kita kopikan, terus kita buat di forum, kita buat pengumuman kayak gini. Ini misalnya ke anak-anak juga panjenengan tinggal klik di sini, terus panjenengan umumkan di sini. Pelajaran apa misalnya PJOK. Misalnya ini saya berada di kelas 7 ya. Kelas 7 hari apalah Senin atau Selasa kita adakan Google Meet, pembelajaran dengan Google Meet atau video conference gitu sama anak-anak, terus harinya kapan, jamnya berapa, terus panjenengan kasih link di sini. Dan nanti kalau ini sudah dikirim, diposting, oke, ini ke kelasnya, kelas mana yang panjenengan tuju, pasti sama tampilannya seperti saya. Bapak Ibu di aja, Mas Yunan, Google Classroom biar bisa praktek. Kirim ke semua siswa, terus posting lah, maka semua anak yang sudah gabung ke Classroom kita maka akan menerima undangan ini dan ada notifikasi dan mereka baca terus tinggal klik aja. Itu caranya ya. Iya, Pak. Cara mengirimkan berita ini ke teman-teman jadi lewatnya forum ini. Jadi ada forum juga kelas anggota nilai. Kita pakai yang forum saja. Bagaimana masuknya? Saya ulangi tadi, tinggal panjenengan klik ini atau lewat tugas kelas juga ada gambar ini. Meet ini tinggal diklik saja. Oke, anggap ini sudah masuk sekarang. Sebetulnya ada hal yang penting yang bisa kita lakukan dari Meet ini. Ini sudah saya tambahkan add-on atau pengayah. Saya kira di panjenengan muncul enggak ya? Harusnya kalau gabung kelas ya muncul. Jadi ini real time. Biasanya kan panjenengan perlu absen, tidak usah diabsen satu persatu. Tinggal klik ini nanti bisa ambil kehadiran siapa saja yang benar-benar datang, tidak ngapusi. Kalau pakai Google Form masih bisa ngapusi ya, atau kalau ini tidak, jadi real time ini. Siapa saja yang datang bisa kelihatan dari ini. Oke, nanti itu kita bahas, kita lihat fasilitasnya saja. Saya kira udah pada ngerti lah nanti. Jadi ketika ini tadi kalau pakai Classroom langsung semacam ini, tidak ada notifikasi kelihatannya. Apa karena semuanya pakai akun belajar edit? Kalau kemarin kan saya selalu mengklik kalau ada yang gabung, misalnya Mas Yunan mau gabung, pasti ada notifikasi Yunan Primanda mau gabung lah, terus saya izinkan gabung. Kalau ini tadi tidak secara otomatis Bapak Ibu yang masuk ke Classroom ini, oke, saya lanjut. Penggunaannya saya kira panjenengan nanti bisa lah kalau sudah menyelenggarakan. Jadi ada kalau tidak mau ngomong ya di mute aja. Kalau untuk mengakhiri yang telepon ini, kalau untuk kameranya tidak usah tampil seperti Jonathan atau berarti nggak tampil ya dinonaktifkan aja. Jadi yang tampil nanti hanya ikon foto jenengan di Google akun Google-nya. Ada fasilitas lagi di sini, ada angkat tangan. Jadi karena ini forum resmi termasuk anak-anak juga,
Hanya pas kali panjenengan pembelajaran, kalau anak-anak yang mau, ya kita bisa atur, ini saya mute-kan semua, tapi ini karena hanya 3 orang yang nggak usah saya mute. Jadi di-mute-kan semua, lah, mute biar gampang, di-mute. Terus biar nanti kalau anak-anak mau bertanya atau menyampaikan pendapat atau interupsi gitu, ya tinggal klik angkat tangan ini, nanti akan keluar notifikasi ke kita, oh si Yunan mau bertanya, itu muncul, terus kita aktifkan gitu. Ya, ada fasilitas angkat tangan. Jadi ketahuan siapa yang mau bertanya, ketahuan. Mengakhirinya ya tinggal ini, nanti diklik aja, berarti udah bisa tampil lagi. Angkat tangannya lah, yang lain bisa angkat tangan. Sepanjang ini angkat tangannya misalnya Mas Yunan tidak dinonaktifkan, masih angkat tangan, berarti orang lain nggak bisa bertanya. Nah ini tugasnya gurunya, moderatornya. Ya, yang di sampingnya lagi ada fasilitas untuk membagikan presentasi lah, ini seperti saya ini. Jadi ada presentasi yang bisa ditampilkan, pilihannya bisa seluruh tampilan kayak gini, bisa per jendela, bisa per slide ya. Ada pilihannya. Panjenengan jadi sambil ngomong sambil bisa presentasi seperti saya ini. Yang berikutnya adalah ini pada titik 3 ini setting. Bisa rekam, ini sekarang sudah kita rekam, tinggal diklik aja seperti tadi, tinggal izinkan. Kemudian ada papan tulis, ini terutama untuk apa ya, oh ini Bu Atik pas ya, kalau untuk Bu Atik misalnya matematika anak-anak suruh ngitung apa, tampilkan papan tulisnya. Saya aja dulu, saya kasih tahu beberapa yang bisa dilakukan. Pertama papan tulis, rekam layar, ubah tata letak tampilan ini ya, tampilan kita. Saya coba ya. Ini ada otomatis, ini dari Google Meet-nya, ada sorotan itu satu saja, ada sidebar. Saya coba ganti ya, ini saya buat bersusun kayak gini tampilannya. Saya ubah, nah ini saya ubah yang sidebar. Ini dibatasi 16 anak, 16. Kalau untuk bersusun bisa banyak ini. Kalau bersusun bisa sampai berapa ya? 49. Cukup ya. Kita anaknya kan nggak ada lebih dari 50 atau 49. Jadi kalau dibuat bersusun nanti anak-anak akan tampil semua di sini. Gitu. Saya menyarankan kalau banyak yang ikut ya pakai yang bersusun ini, terus ininya didrag aja berapa orang. Nah ini misalnya saya cuma, kita akan ber-13 ya, 16 saja lah kayak gini misalnya. Oke. Saya explore lagi yang papan tulis ini. Papan tulis, tinggal memulai papan tulis seperti Bu Atik misalnya matematika. Oke, papan tulisnya kita bagikan ke 3 orang, karena misalnya pelajaran matematika biar bisa jawab semua ya berarti kita bagikan ini. Pertanyaannya, apakah mereka bisa menggunakan juga, bisa mengedit atau hanya sekedar melihat saja? Kalau Bu Ati misalnya menerangkan matematika pakai tulisan, terus yang lain tidak bisa ngorek-ngorek, tidak bisa menjawab, ya berarti kliknya yang lihat ini ya. Itu. Kemudian siapa saja kalau tidak diaktifkan berarti semua bisa mengedit. Tinggal ininya berapa yang ikut rapat. Kalau sekarang kan kita 3 orang ini. Ada Bu Atik, Bu Jaratun, dan Mas Yunan. Tinggal kirim. Ini namanya Jamboard. Papan tulis. Nah, tidak terhubung langsung dengan papan tulis ini. Papan tulis. Nah, ini tinggal frame-nya mau kita bagaimanakan, nanti di explore sendiri ya. Ini papan tulisnya. Misalnya Bu Atik menuliskan 2 kali 5 kayak gini kan. Tanda tanyanya. Nah kayak gini. Ini papan tulis. Ini untuk menghapus, ini untuk panahnya, tanda panahnya.
Ini untuk take note, apa ini, catatan ya, catatan kaki. Ini kalau mau menyisipkan gambar, ini kalau membuat untuk lingkaran dan lain sebagainya. Ini untuk membuat kotak teks sendiri di sini. Nah, ini untuk apa nih? Sorotan laser ya. Saya kira kayak gitu kalau matematika biasanya, atau apa, siapa ya, Pak Heru misalnya nulis Jawa mungkin ya, mungkin bisa langsung tag kayak gini pakai jempol. Saya kira gitu, dan tinggal dibagikan aja kalau mau anak-anak bisa ikut mengerjakan ya, ini klik dibagikan ini. Praktek langsung bisa nanti gampang. Oke, saya tutup aja. Itu tentang papan tulis. Sudah, tata letak sudah. Ini layar penuh. Penuh itu untuk tampilan kita mau penuh atau enggak. Oke. Berikutnya ini yang barangkali perlu banget. Kalau di tempat saya kan backgroundnya belakangnya ada tumpukan-tumpukan kardus dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu Bu Janaton bisa ubah pakai ini ya. Ini background bukan tempat saya ahlinya Bu Janaton. Kalau tempat saya ahlinya ini nggak kayak gini, ada kardus-kardus di belakangnya. Nah, ini ada pilihan ini kemarin saya lihat Mas Dinan sudah menggunakan ya Mas Dinan. Mas Dinan pakai ini nih sambil layah-layah, nah, ini di pinggir pantai. Di belakangnya tembok kita atau kardus-kardus di tempat saya enggak kelihatan. Saya pakai background lain. Cuma memang agak ya resikonya agak memperlambat. Kalau wifi-nya lemah ya lambat jadinya, tapi kalau enggak ya enggak. Saya coba lagi misalnya ini. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu. Saya kembali lagi aja lah pakai ini. Nah, kayak gitu. Ini background palsu, background bawaan dari apa, Google Meet-nya, bukan rumah saya, bukan. Saya kira kayak gitu gambarannya. Ubah layar, aktifkan tag. Untuk mengaktifkan tag, kalau jangan mau nulis-nulis sambil sama seperti chat ini. Ini kalau mau audionya pakai HP ada juga, dan seterusnya. Terakhir setelan itu hanya untuk mengatur apa, audio dan video yang panjenengan gunakan dari perangkat panjenengan, misalnya pakai laptop atau pakai PC, ya tinggal diatur-atur di sini. Saya kira itu untuk tampilan-tampilan dari fitur-fitur dari Google Classroom, dan panjenengan bisa coba-coba sendiri. Masuk tadi dari awal bagaimana panjenengan mengabsen, bagaimana panjenengan menyampaikan materi ya lewat presentasi ini. Jadi kuncinya kalau mau memberi presentasi semacam ini karena saya sudah aktifkan ya. Berarti panjenengan harus mengaktifkan dulu, misalnya punya PowerPoint apa, diaktifkan aja PowerPoint-nya sambil misalnya apa ya, PowerPoint. Contoh aja ini contoh ya. Contoh. Nah ini kan diaktifkan. Alah sembarang lah apa ini. Nggak ada ya, nggak ada PPT yang di sini. Yes, gitulah pokoknya. Tinggal nanti panjenengan terangkan aja. Ini tadi saya buat apa ya? Ini sorry nih, saya tadi buat ini udah sambil nunggu listrik nyala. Listrik nyala sebelum listrik padam, sebelum memulai ini. Nah ini tinggal ini diaktifkan aja, seperti jangan mengaktifkan PowerPoint. Saya kira panjenengan udah pinter lah, ya. Diaktifkan terus jangan sambil menerangkan ke anak-anak di poin-poin yang di PowerPoint itu. Saya kira gitu. Udahlah. Kita sudah paham panjenengan. Gitu. Saya kira itu untuk Google Meet. Jadi harapan saya adalah ketika Bapak Ibu nanti mengajar tidak melulu dengan apa platform Google Form-nya. Jadi tidak hanya menggunakan Google Form-nya,
Tetapi sewaktu-waktu atau saya menyarankan syukur-syukur tiap hari pembelajarannya pakai real time, pakai Google Meet ini. Ya, Pak. Nah, cuma ya itu tadi masalahnya itu ya, ada beberapa teman-teman yang sinyalnya susah itu. Ya harapannya pokoknya misalnya 1 bulan itu ya separuhnya lah 2 kali. Ya jadi kurang lebih kayak gitu penggunaannya. Saya ulangi lagi, jadi saya berharap minimalnya dalam 1 bulan misalnya 4 kali pertemuan dengan anak-anak, ya sekali dengan anak-anak itu ya. Terus apa tadi, sehingga tidak terjadi, saya contoh misalnya pas saya dengan Pak Aris, ada anak saya yang nggak kenal, Pak Arisnya juga nggak kenal kelas berapa. Jadi mengapa tidak kenal, karena kita tidak pernah ketemu gitu kan, terutama ya kelas 7 kan, karena kita nggak pernah ketemu. Nah kalau harapannya dengan memanfaatkan Google Meet ini kan kita bisa mengenal wajahnya anak-anak, bisa ada interaksi langsung, jadi saling mengenal, anak-anak juga kenal, oh Pak Yunan gue kai boleh gitu kan, berarti itu gitu kan, jadi bisa saling kenal meskipun lewat dunia maya kayak gini. Jadi ketika ketemu di jalan atau anak-anak ada yang datang ke sekolah, kita sudah tahu, oh itu namanya Ria PK. Ya, begitu kira-kira. Ada pertanyaan dulu tentang Google Meet ini sebelum masuk ke Google Classroom? Ya ini ada beberapa anak yang WA Pak, secara Japri belum bisa itu, belum bisa gabung itu. Saya juga kalau menjelaskan di WA kan saya juga kurang paham juga pertanyaan dari mereka itu yang belum bisa masuknya seperti apa gitu. Ada yang emailnya nggak ada yang apa, itu mungkin ada Pak beberapa anak yang gitu. Nah, itu kalau yang emailnya yang 2 tadi kan. Makanya saya sarankan ke sekolahan aja gitu nanti gitu, saya tak sampaikan. Mediano aja ya syukur lewat jadwal seperti tadi ya, Senin kelas 9,